Oke Mas Mbak, hari ini untuk matematika kalian akan belajar tentang mengenal bilangan bulat. Buka buku fokus halaman 7-8. Hari ini yang kita akan pelajari itu. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, angka 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif itu bilangan bulat yang seperti angka biasa yang biasanya kita pelajari dari angka 1 sampai angka tak terhingga, misalnya 1 miliar, 1 juta, 1 triliun. Yang penting itu tidak ada tanda negatifnya di depannya ini. Oke. Nah, kalau ini adalah bilangan bulat negatif, yaitu ada tanda negatifnya di depan angka, nggih. Beda nggih, ini kan 1, kalau 1 saja itu berarti positif. Kalau negatif itu berarti di depan angkanya ada tanda minus atau negatif. Nah, cara bacanya berarti ini apa? Negatif 1. Kalau ini 1. Ini negatif 2, ini angka 2. Nah, itu bedanya bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Dari sini paham dulu nggih. Untuk video kedua, yaitu kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nah, caranya gimana? Seperti yang tadi Bu Nila bilang, kalau positif itu tidak ada tanda negatifnya di depannya ini ya, tidak ada tanda minusnya di depan. Bacanya gimana Bu? Ya seperti biasa, 4 ya 4, 3 ya 3, 2 ya dibaca 2, 1 dibaca 1, 0 dibaca 0. Misalnya 100 dibacanya gimana ya? 100. Kalau 1000 ya 1000. Oke. Nah, kalau negatif ada minusnya kan di depan, berarti bacanya negatif 1, negatif ini misalnya negatif 2, negatif 3, negatif 4. Misalnya Bu Nila punya negatif 1000, berarti cara bacanya gimana Bu? Negatif 1000. Nah, kalau negatif 1 juta ya gampang, tambahi di depannya negatif 1 juta. Oke. Untuk yang pertama dipahami nggih cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Oke, setelah kita membaca dan menulis lambang bilangan bulat, yang kedua adalah menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Maksudnya pripun Bu? Nah, maksudnya seperti ini. Kalian harus tahu, kalau angka 0 sampai ke kanan, ini kan ada garis bilangan. Kalau ke sini kan dia arahnya ke kiri ya. Ke kiri toh dari angka 0. Kalau yang ke sini kan berarti ke kanan. Nggih. Berarti pripun carane menentukan itu bilangannya kok lebih kecil atau bilangannya itu lebih besar? Perhatikan baik-baik. Kalau bilangan bulat positif, angkanya semakin ke kanan berarti semakin menjauhi angka 0, berarti nilainya semakin besar. Nggih. Berarti 0 ke kanan, ke arah kanan berarti nilai angkanya semakin besar. Sedangkan bilangan bulat negatif itu ketika angkanya ini setelah 0 berarti min 1 ke sana, semakin ke kiri, dia nilainya semakin kecil. Paham?
Kalau ke kiri dari angka 0 ini ke kiri berarti besar nilai angkanya itu semakin kecil, sedangkan ke kanan berarti nilai angkanya ini semakin besar. Gitu, kalian paham kalau sing bilangan bulat positif, misalnya 1 itu lebih kecil dari 2, berarti 2-nya lebih besar, 3-nya lebih besar dari 2 dan dari 1 dan dari 0. Gitu, semakin ke kanan nilainya ini akan semakin besar. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100 sampai triliunan itu akan semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri, kebalikannya dia akan semakin kecil. Jadi min 1 ini lebih kecil dari 0. Nggih, min 1 lebih kecil dari 0. Min 2 itu lebih kecil dari min 1, berarti min 1-nya itu lebih besar. Karena nggih. Berarti kalau bilangan bulat negatif itu kalau semakin mendekati 0 berarti nilainya semakin besar. Tapi kalau semakin menjauhi berarti semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Misalnya min 100 kalau dibandingkan dengan min 5 besaran yang mana, Bu? Min 100 negatif 100 ini kalau dibandingkan dengan negatif 5 lebih besar mana? Ya lebih besar negatif 5, karena negatif 5 kan lebih dekat dengan 0, berarti dia nilainya lebih besar. Nah, tapi kalau min 5 dengan 5, Bu, kalau kita bandingkan berarti lebih besar mana? Ya jelas lebih besar 5, karena apa? 5 adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau perbandingannya antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif itu lebih besar bilangan bulat positif. Oke, paham nggih? Nah, sekarang yang ketiga adalah menentukan lawan suatu bilangan. Lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Maksudnya seperti ini. Kalau lawannya 1, lawan angka 1, lawan angka 1, 1 ini kan positif. Berarti lawannya apa? Negatif 1. Oke, paham? Kalau positif lawannya negatif, berarti lawannya angka 2 berapa? Negatif 2. Oke, lawannya 3. Positif 3 berarti negatif 3. Berarti Bu kalau lawannya negatif 100 berapa? Ya positif 100. Tuh, nggih, lawan. Gampang toh? Intinya adalah lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Paham nggih? Kelima adalah membandingkan bilangan bulat, dua bilangan bulat. Tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat adalah tanda ini dibaca lebih besar atau lebih dari. Kalau yang seperti ini adalah kurang dari atau lebih kecil. Kalau ini sama dengan, kamu tahulah ini pelajaran kelas berapa, 3. Intinya lah sing dicaplok nggih, sing dicaplokke kudu sing luwih gede. Yang di sini harus yang lebih besar. Kalau yang di sudut ini adalah yang lebih kecil. Oke, yang dicaplok sing mangap iki adalah lebih besar. Oke, kalau tanda sama dengan berarti artinya sama. Oke, contohnya 5 lebih besar dari angka 3. Jelas angka 5 itu dibandingke 5 karo 3 berarti sing paling gede angka piro? 5. Berarti sing dicaplok endi? Sing mbok pangan endi? Angkane 5. Sing kecil angka 3. Oke. Misalnya lagi
7 dengan 10. Berarti yang lebih besar mana angka berapa? Jelas 10, berarti sing mbok pangan, sing dicaplok, ingat sing mangap kuwi sing di angka 10, sing cucuke ning angka pitu. Oke, paham? Ini untuk bilangan bulat positif gampang lah, lebih besar, lebih kecil. Kalau Bunila punya angka 3, sini angka 3, berarti tandanya apa? Sama dengan. Oke? Ini yang positif. Yang bilangan positif. Berarti kalau negatif gimana, Bu? Gampang, misalnya Bunila punya mana ini? Min 1. Kita bandingkan dengan min 2. Berarti sing gede sing pundi, Bu? Jelas. Angka coba dilihat dari angka min 1 dengan min 2. Angka min 1 dengan min 2 yang paling mendekati 0. Angka mana? Min 1. Selalu diingat-ingat ya. Angka bilangan bulat negatif, semakin dia mendekati 0 atau semakin dia ke kanan, dia akan semakin besar. Sedangkan dia angkanya semakin ke kiri, akan nilainya semakin kecil. Oke, paham? Berarti angka min negatif 1 dengan negatif 2 yang paling besar yang mana? Jelas negatif 1, karena negatif 1 yang paling dekat dengan 0. Berarti sing dicaplok sing mbok pangan negatif 1. Bu, kalau saya punya negatif 123 dengan saya bandingkan dengan negatif 5. Berarti jelas banget toh, negatif 5 itu paling dekat dengan 0, sedangkan 123 itu negatifnya semakin ke kiri. Berarti sing mbok makan yang mana? Yang ke ini negatif 5. Berarti yang lebih besar adalah negatif 5. Oke, negatif 123 itu nilainya lebih kecil. Oke, ini yang untuk negatif, paham ya? Nah, Bu, kalau pembandingkan Bunila punya negatif 1 tak bandingke dengan angka 1 positif 1, berarti sing dicaplok sing pundi? Ya jelas banget. Jelas banget karena yang lebih besar adalah yang positif. Negatif 1 adalah lebih kecil. Nggih, dieling-eling. Positif itu kalau dibandingkan dengan negatif jelas positif lebih besar, dan negatif itu adalah nilainya lebih kecil. Paham ya? Sekarang yang keenam adalah menggunakan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya pripun? Ya, dalam kehidupan sehari-hari biasanya dalam bentuk soal cerita. Misalnya ini, temperatur es 30 derajat di bawah 0. Ingat ya, di bawah 0 berarti dia arahnya ke sini, ke kiri, bukan ke kanan. Nggih. Kalau ke kanan dia arahnya positif, kalau ke kiri atau di bawah 0 dia akan negatif. Jadinya seperti ini kalau digambar. Iki gak ada diwalik. Nggih. Ini 0, oke. Nggih. Kalau dia ke atas berarti dia positif, berarti dia ikutnya bilangan bulat positif. Berarti ini mau ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke atas, ya itu dia bilangan positif. Sama ini cuma diwalik aja, ini kan mendatar, nah itu dibalik ke atas. Nah kalau ke sini ke bawah, dia ke bawah berarti dia bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai negatif 1000 dia bilangan bulat negatif. Paham ya?
Berarti kalau dimasukkan dalam soal cerita, temperatur es 30 derajat di bawah 0. Berarti temperaturnya kalau ditulis negatif 30 derajat. Karena apa ini? Di bawah 0. Di bawah. Oke, berarti dia ikutnya bilangan bulat negatif. Depannya dikasih minus. Oke. Sekarang pedagang mendapatkan laba negatif 200.000. Berarti kalau negatif kayak gini, dia pedagangnya apa? Rugi. Kalau positif berarti dia untung. Paham nggih? Berarti pedagang mengalami kerugian sebanyak 200.000. Berarti misalnya Bu Nila mendapatkan laba negatif 100.000, berarti Bu Nila mengalami kerugian sebanyak 200.000. Nah, seperti itu. Paham ya? Sekarang yang C ini, kapal selam digunakan untuk kepentingan dalam penjagaan dan sebagainya. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter di atas permukaan laut, dinyatakan dengan bilangan positif. Yang ke dalam atau permukaan laut di bawah permukaan dinyatakan negatif. Nah, seperti ini. Maksudnya seperti ini. Kalau 0 ini adalah permukaan laut. Berarti yang di atas berarti itu adalah di atas permukaan laut adalah bilangan positif, yang di bawah permukaan laut adalah bilangan negatif. Oke. Laut dinyatakan bilangan negatif. Misalnya posisi kapal selam berada pada kedalaman 10 meter di bawah. Ingat, kalau di bawah dia bilangan bulat negatif. Berarti kalau ditulis adalah negatif 10 meter. Kalau di atas permukaan laut ya tinggal tulisnya 10 meter saja. Kalau di atas permukaan laut berarti dia masuk bilangan bulat positif. Kalau di bawah permukaan laut berarti dia masuknya bilangan bulat negatif. Paham nggih? Yang D. Sekarang yang D. Diketahui suatu gedung berlantai 12. Dari gedung tersebut 3 diantaranya di bawah permukaan tanah. Berarti maksudnya gimana? Ini gedung. Gedungnya ada 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 diantaranya berada di bawah permukaan. Berarti masih 1. Berarti yang ini di bawah permukaan tanah. Sedangkan yang ini di atas. Berarti gini, jero tanah. Tito berada di lantai paling bawah, kemudian naik 5 lift dari Tito berada di lantai 2 di atas permukaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan latihan soal. Kamu buka buku fokus halaman 10. Oke, kita akan latihan soal dari tadi yang kalian pelajari. Oke, sekarang tuliskan lambang bilangan berikut. Negatif 18. Berarti nulisnya gimana? Kalau ini negatif, ini 18. Berarti nulisnya negatif 18. Nomor 2. 69. Gampang, karena ini positif berarti tulisnya 69. Yang nomor 3, negatif 45. Berarti karena negatif tinggal gampang tuh tulis negatif 45. Terus ini negatif 68. Yang nomor 5, negatif 111. Oke, untuk menulis lambang bilangan kecil. Sekarang yang B, tuliskan nama bilangan berikut dengan kata-kata. Berarti ini diubah menjadi
ditulis menjadi kata-kata. Maksudnya kata-kata itu ditulis dalam kalimat. Misalnya negatif 15, berarti ditulis negatif 15. Oke, berarti ini karena 8 tok, berarti tulis 8. Kalau yang ini negatif, berarti tulis negatif 14. Yang ini negatif 15. Berarti yang ini 124. Gampang ya, paham ya? Seterusnya yang nomor 6 sampai 10 kalian tulis sendiri di buku kalian. Nulisnya di fokus aja, nggak usah di buku tulis, di fokusnya ini ya. Nah, kalau ini Bu, caranya mengurutkan dari yang terkecil. Berarti yang terkecil itu di depannya adalah harus negatif. Negatif apa dulu? Negatif yang bilangan bilangan positif. Bilangan negatif, bilangan bulat negatif, oke? Berarti ini yang paling kecil yang mana? Berarti ini. Yang paling kecil adalah negatif 5. Negatif 5 diurutkan lagi. Negatif 2. Negatif 1. Oh, 3 dulu deh. 3, yang 5 sudah dihilangkan. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Baru ini 1 sudah, 2. Oh, ada 4. Sorry, ini negatif 4 dulu. Yang di sini ada ya, negatif 4, baru negatif 3, negatif 2, negatif 1, baru 0, baru 1. Oke. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 sini aja biar nggak bingung ya. Berarti ini yang paling kecil yang mana? Kamu dilihat dulu yang negatifnya ada 2. Berarti negatif 2, negatif 4, yang paling kecil negatif 4, baru negatif 2. Nah, ini positif semuanya. Jelas kalau positif kamu bisalah. Berarti 0, 2, 4, 6, baru 8. Oke, berarti ini dari kecil ke terbesar. Negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 5, 4, 6, 8. Nah, sekarang yang nomor 3. Kamu dilihat dulu yang bilangan negatif mana. Ini ada berapa? Ada 2. Ada 3. Berarti dari 3 ini yang paling kecil jelas yang negatif 8. Baru negatif 5. Lalu negatif 2. Setelah itu pilih yang bilangan bulat positif. Nah, ini cari yang paling kecil. Di antara ini cari yang paling kecil. 1, 4, 7, 10. Oke. Selanjutnya ini kamu kerjakan sendiri. Oke. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan boleh japri Bunda.